Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat saya laporkan kegiatan hari ke-12 dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Makassar ini. Pasien total adalah 383 orang dengan perincian sebagai berikut. PDP 37 orang, kemudian ODP 117, OTG 9, kemudian sisanya itu pasien-pasien yang tidak bisa diidentifikasi. Jadi sekitar 200-an lebih begitu. Saya kira itu saja ya penjelasan komprehensif pers dari kami. Barangkali ada pertanyaan? Ya. Layanan apa saja yang disediakan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Makassar? Ya, jadi layanan-layanan yang kami berikan di sini adalah pemeriksaan fisis. Kemudian kalau ada indikasi dari pemeriksaan fisis itu kita lanjut dengan pemeriksaan laboratorium, itu darah rutin. Kemudian kalau misalnya dari keluhan juga, misalnya ada batuk ya atau sesak, kita juga bisa melakukan pemeriksaan radiologi. Nah, kemudian selanjutnya kalau ada indikasi juga kita sudah ada kerjasama dengan Rumah Sakit Unhas, itu bisa dilakukan pemeriksaan swab. Dan di tenda ini juga yang disiapkan itu akan ada edukasi ya dari mahasiswa-mahasiswa kedokteran, saya kira begitu. Ada yang lain? Kalau saya Pak, Iya. Sejauh ini selama berjalan Rumah Sakit Darurat, apa saja kendala-kendala yang dihadapi Pak sampai hari ini? Ya, kalau kendala sih relatif tidak ada ya. Cuma memang ada misalnya untuk rujukan. Jadi kadang-kadang memang ada pasien sementara kita menunggu pemeriksaan itu dia misalnya sesak atau kolaps. Nah, itu kami harus segera rujuk ke rumah sakit yang sudah disiapkan sebagai rujukan. Nah, itu mengalami kendala karena beberapa pasien yang kita sudah rujuk ini susah sekali mendapat tempat, Pak. Jadi ke depannya ini kami sudah melakukan satu komunikasi dengan tim untuk mencari mana-mana rumah sakit yang kosong yang kira-kira bisa dirujuk. Kemudian yang kedua juga masalah ambulans. Ya, ini juga ambulans kita memang sih ada satu atau dua, tapi ini juga kalau misalnya beberapa yang harus kita jemput. Ya, jadi ada juga pasien di rumah itu yang nelpon ke sini, sesak di pondokan, kita jemput. Nah, masalahnya ambulan kita ini kan sebenarnya bukan ambulan untuk pengangkutan orang infeksi. Jadi kita kondisikan ya apa boleh buat kita pakai APD begitu. Saya kira cuma itu kalau masalah kendala. Yang lain lagi? Saya dok. Ya. Bagaimana jika pasien ingin melakukan pemeriksaan swab? Ya, untuk yang swab itu tidak semua bisa dilakukan ya. Jadi itu kan ada indikasi. Jadi sudah ada form yang dikirim dari Unhas. Itu nanti kalau memenuhi formnya itu berdasarkan penilaian dari penyakit dalam kita di sini atau dokter paru. Nah, akan diberikan pengantar ke sana. Nanti dilakukan pemeriksaan swab. Ada lagi? Iya. Berapa dana yang dikeluarkan pasien jika periksa ke sini? Sebenarnya sih dana enggak ada, semuanya gratis. Kecuali memang kalau untuk pemeriksaan mandiri ya seperti fototorak, ya sebagian itu ditanggung oleh pasien. Tapi kalau misalnya dia menunjukkan bahwa dia tidak mampu, pegawai atau apalah buruh begitu, relawan di sini yang bayar. Jadi rumah sakit darurat ini yang bayarkan kalau misalnya di foto di luar ya, di rumah sakit di luar. Tapi saya kira nanti ini dalam waktu dekat ini kita mungkin besok atau lusa sudah bisa kita lakukan pemeriksaan foto sendiri. Jadi untuk secara keseluruhan bisa kita katakan di sini gratis, tidak perlu biaya. Ada lagi yang lain? Ya, sana. Bagaimana dengan ketersediaan APD-nya di rumah sakit darurat ini? APD ya di mana-mana juga susah ya APD. Jadi
dapat kami laporkan juga bahwa APD yang ada ini sebagian dari donatur dari masyarakat, sebagian juga kita beli. Nah, tapi kedepannya ini kami akan usahakan berinovasi ya dengan cara kita beli kain, kemudian kita jahit di sini. Dan sebagian dari kita punya APD di sini seperti baju, masker ini kita sudah jahit sendiri di sini. Relawan-relawan yang tergabung di sini jahit, kemudian kita pakai. Jadi sebagian yang dipakai oleh relawan ini itu ada produksi sendiri. Ada yang lain lagi? Ya. Apa saja yang dibutuhkan oleh calon pasien melakukan pemeriksaan di sini? Kalau mau datang periksa di sini sebenarnya enggak ada, cukup bawa KTP saja. Identitas yang asli ya. Jadi mohon jangan membawa identitas orang lain ya. Jadi di rumah sakit lain sudah ditemukan itu kartu orang lain yang dia pakai. Pada saat ada kepentingan untuk telusur ternyata bukan orangnya itu menjadi kesulitan buat kita. Jadi tolong masyarakat yang mau berobat di sini bawa identitas sesuai dengan yang dia punya. Jangan pakai identitasnya orang lain. Jadi kalau Bapak misalnya bawa KTP, insya Allah kami akan layani gratis. Ada lagi? Iya. Ya, apabila ada pasien yang perlu dirawat inap, apakah di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Makassar ini dapat dilakukan rawat inap di dalam sini? Oh iya, jadi masalah rawat inap, idealnya sih kita kalau misalnya ada yang kita periksa, indikasi rawat inap, idealnya kita rawat inap. Ya, tapi berhubung ada berbagai kendala ya, masalah teknis, sehingga rumah sakit ini tidak jadi merawat. Tapi tetap kami upayakan untuk mencarikan rumah sakit. Jadi kami sendiri yang tim ambulan yang di sini yang antar. Nah, tapi misalnya kalau ada kedaruratan, misalnya sesak, tidak memungkinkan dia segera dibawa atau belum ada rumah sakit yang mau menerima, ya dengan kondisi yang ada kami rawat dulu sementara sampai ada rumah sakit yang mau menerima. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Kalau pasiennya tidak dirujuk, terus dia dipulangkan, itu sistem kontrolnya bagaimana? Oh iya, jadi ini juga sekian ratus ini ya, hampir, ini kan 300-an memang orang yang kita pulangkan. Jadi kami sudah membentuk tim, kurang lebih 40 orang, itu mereka yang akan follow up itu pasien-pasien dengan cara SMS. Jadi mereka SMS, kalau misalnya memburuk, itu kalau perlu kami jemput. Kalau dia perlu tambahan obat, kami antarkan obat. Kalau perlu periksa lagi, kami persilakan datang sini, kalau perlu kami jemput. Jadi semua yang kita sudah periksa itu tetap berkomunikasi dengan posko di sini. Jadi tidak ada yang kita lepas begitu saja. Termasuk itu yang kita rujuk, itu juga tetap kita monitor. Jadi ada sekitar 2 atau 3 orang itu yang kita monitor itu ternyata sudah tidak ada, entah meninggal atau bagaimana. Tapi itu menunjukkan bahwa kami care terhadap kelanjutan orang-orang yang datang periksa di sini. Ada lagi? Iya. Apa harapan Kak Dok terkait Rumah Sakit Darurat COVID-19 Makassar ini ke depannya, Dok? Ya, kami sih berharap bahwa para donatur ini tetap mensupport kami karena dari tren yang ada ini nampaknya pasien ini tidak menurun tapi cenderung meningkat baik kuantitas maupun kualitas. Kualitasnya maksudnya yang dulunya itu hanya datang untuk periksa karena tidak enak badan, karena takut tertular di kantornya. Tapi yang belakangan ini, belakangan yang datang ini mereka memang betul-betul datang dengan keluhan batuk, demam. Sehingga kami berharap ya tempat ini terus berjalan ya, karena bagaimanapun juga ya rumah sakit rujukan ini sudah mulai kewalahan. Jadi kami berusaha agar pasien-pasien dengan keluhan ringan ini, ODP ini cukup di situ aja, jangan meningkat menjadi PDP dan dirawat. Sekian ratus orang atau ribuan orang yang ada di Kota Makassar ini, kita upayakan cukup sakitnya sampai di situ saja. Kita upayakan seperti begitu. Ada lagi? Saya kira cukup ya. Jadi saya kira semoga konferensi pers yang kami lakukan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Makassar ini bermanfaat, bisa menjadi bahan diskusi dan pertimbangan buat yang berkepentingan. Demikian dari saya, Dr. Rizbullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.